Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, Ustadz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Nggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Nggak bisa. Dia vonis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Nah, daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam Ustadz. Assalam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum napasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustadz, makasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan makhluk Allah puluhan ribu.
bandingin nama kita, bagus mana? Ada makhluk Tuhan tuh yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial, dan karena itu tidak perlu material. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, nggak istimewa. Kalau malaikat nggak pernah salah, wajar. Nggak ada yang bikin mereka salah. Material nggak perlu, seksual nggak perlu, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau dia ngelihat rumput, nggak usah nanya ini rumput halal apa haram, nggak usah. Ayam jago kalau sudah datang syahwatnya, nggak usah nengok ini banyak orang apa enggak, nggak usah. Dan itu wajar binatang. Nah yang ketiga kita manusia nih, makhluk paling kompleks, diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun lebih kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buas daripada binatang. Sak buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah buas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar, lebih buas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Jangankan hidup berkehidupan, pakai kopiah saja mesti ada caranya tuh. Ya, ada cara ceramah ya gini, dagang miringin dikit, main gaple begini. Pakai kopiah aja ada cara aja tuh. Mengendalikan nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki, itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah. Maka dalam Islam jangankan orang biasa, kiainya boleh kawin. Bener, saya kalau kiai nggak boleh kawin saya pilih mundur saya. Berat, rontok rambut. Ngatur. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir, bahkan ini harus jadi titik awal ke depan, menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis, itu harus. Bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, sholat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya atu, dikeluarin dari surga.
kita dosa banyak, pengen masuk. Kan kagak nyambung nih, nggak nyeklek nih. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Manusia, dosamu banyak, coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar, lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada dalam Dorotan Riyadhus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan, tengik lagi. Ini pernah membunuh 99 manusia, 99 orang dibunuh. Bayangin, satu hari datang hidayah, ada keinginan taubat kembali, berangkat dia cari ustadz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustadz belum tapi matang, masih mengkel. Assalamualaikum ustadz. Salam. Kenapa ustadz? Saya mau nanya, apa? Saya mau taubat, bisa nggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang ustadz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau gedean itu, susah taubatnya, susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin, naik darahnya. Sialan nih ustadz nih. Orang mau taubat kok ngomongnya nggak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada daripada adat misalnya. Anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan, itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia membungkukin badan? Ngelihat kaki-kaki udah bongkok. Tergantung niatnya. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak, bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam akhlak itu 3. Pertama, akhlak kepada Tuhan. Ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya 2. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan, kelihatan dari 2 ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih, tuh cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. 1. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Baik sesama muslim, non muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Ini sama pohon ini kan kita harus berakhlak. Sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air." Habis salah lo. Salah kita bagaimana? Lah lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua di sini ngapain ada lo banjir. Artinya apa? Di Jakarta ini kita nggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Al-Quran mengajarkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia, tidak ada yang tetap, segalanya pasti berubah. Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan.
Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada nggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Terjadi proses degradasi. Makanya saya sih ngarepin ini menteri-menteri kabinet baru kayak yang kemarin dilantik, DPR baru, saya ngarepin waktu dilantik tuh baca doanya nawaitu sauma godin. Niat puasa dulu deh. Ini negara lagi kurang tapi bagus, ekonomi masih gonjang ganjing, rakyat masih Senin Kemis. Nawaitu sauma godin dulu deh. Nunda dulu, nunda tempe boleh abis maghrib. Nunda entaran. Tahu boleh abis maghrib. Menteri mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat napasnya udah pada lega. Nawaitu saum, ini malah dilantik malah Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca habis rakus semua jadi. Dengerin ngikutin senturi ya, ban bingung kita siapa yang nanggung jawab ini. Yang jawab banyak banget, yang nanggung kagak ada. Bener nih, yang jawab semua jawab pakai jurus bekelit. Yang nanggung kagak ada. Nih ujung-ujungnya saya khawatir kayak lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah kagak ada yang ngurusin, dah ribet urusan. Kita ini sekarang banyak yang merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Akibat era informasi kita banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Coba dong, siapa aja ngomong apa aja diomongin, begitu dia dalemin gue juga katanya. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Orang tuh kalau merasa pinter yang timbul keangkuhan, tapi kalau pinter merasa yang timbul kebijakan. Ayolah, nah itu sama godin sebentar kok, nunggu maghrib deh. Kalau ekonomi udah beres, rakyat hidupnya udah rada mapan, itu menteri mau pakai mobil mbahnya mewah, masa bodo amat ya dong. Menteri-menteri di Inggris harga mobil dinasnya 200 jutaan, padahal Inggris yang bikin Rolls Royce, Inggris bikin mobil Bentley, Inggris bikin mobil Aston Martin. Aston Martin itu merek parfum apa mobil pakai? Hah? Merek parfum apa mobil? Merek mobil bang. Itu Aston Martin yang dipakai James Bond itu. Oh iya iya, punya pakai? Gue juga katanya. Lah mobil menterinya harga 200 jutaan. Menteri-menteri Malaysia pakai mobil Proton Saga, produknya sendiri.
Kita 1,3 miliar. Ada, mudah-mudahan mobil dinas baru ini bisa meningkatkan kinerja saya, kata seorang menteri. Dodol. Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Kalau memang mental bajai, biar naik Mercy juga selandang-selandang nggak karu-karuan. Mental. Dan ini saya mau bicara, kita perlu stabilitas temperatur batin atas terjadinya perubahan yang membawa pergeseran nilai. Kita harus kayak ikan di laut. Ibu tahu ikan di laut? Tahu? Itu katanya ikan di laut udah Kristen semua. Sebab yang paling gedenya paus. Menghadapi arus perubahan kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin tuh ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digarmin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama jiwanya mati. Kalau jiwanya mati gampang diasem garmin lingkungan. Dekat sama ustadz kalem kayak ustadz. Dekat sama tukang mabok teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyampur aja gue mah. Gampang diasem garmin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup, silakan buka tempat pelacuran di samping rumah saya, pantang saya ikut. Silakan buka tempat judi di depan rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Silakan buka minuman keras di belakang rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Jiwanya hidup. Dan jiwa akan hidup kalau agama hidup di hati kita. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Kita tidak bisa menghindari arus persaingan. Sekarang ini jangankan dagang, jadi kiai juga kalau nggak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Curhat. Karena sekarang orang hidup di zaman banyak pilihan. Pergeseran nilai pastilah terjadi. Dulu tahun 60-an Betawi nih sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin, belah sono yang sono lagi latihan barzanji, belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Quran, alif dasa alif bawa alif dapan u a e u mim da sema tada lapan talam dapan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya, ngaku lu ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam Pak, orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya, ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku, ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih Pak. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum.
masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru rame-rame aja berangkat. Belah sono buka rame-rame dia ke sono, kagak belanja, numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain, pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman, aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat, rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja bang, cuman kelamaan jadi raja nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Dihadapi oleh Musa, dulu mah adu sihir, sekarang pan adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama, begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap napas sampai tenggorokan, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati, walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijubulin, mampus loh. Kemarin kemana udah gini hari baru beriman. Kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang tuh, majelis, lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Nggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Manijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja, barang siapa lalu siapa saja, nggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat 2, kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad, bukan man lil itlaq, lalu siapa saja boleh berijtihad, lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa Majelis Ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran Pak, Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau surga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi surga. Ya, nih, ayo jujur nih, ada nggak yang kagak punya dosa di sini? Nggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kesalahannya. Bukan nggak punya salah. Orang yang timbangan kebajikannya lebih berat dari dosanya. Bukan nggak punya dosa. Ya. Tapi lebih berat, kan itu yang kita harapin. Ada dosa, ada salah, iya, tapi timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kesalahan.